mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk kepada operator format string. Nah, ini gimana pula ceritanya gitu ya. Nah, jadi pada waktu kita ingin mengeluarkan perintah untuk mencetak hasil keluaran, ya. Jadi tentu kita akan bermain pada nilai string ya, untuk membuat keterangan. Sebagai contoh ya, hasil dari ini gitu ya. Dan ininya itu adalah berupa angka. Gitu ya. Jadi bagaimana kita agar bisa membuatnya lebih sederhana? Mari ikuti selalu. Salam semangat belajar Python di sini. Gitu. Untuk operator string, ini nanti akan memungkinkan kita membuat string atau mengganti bagian dari string dari data yang disimpan dalam variabel gitu ya. Nah, ketika diterapkan pada bilangan bulat, jadi ada istilahnya nanti ini persen seperti ini ya, itu adalah operator modulus, tetapi di sini gunanya ketika operan pertama itu adalah string, nah persen di sini merupakan operator format ya, dan jika kita gunakan itu di dalam string. Contohnya gimana? Contohnya ini dia gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin membuat di dalam suatu kata ini gitu ya, kalau kita semuanya string mungkin aman-aman saja, tapi kalau kita udah ada angka gitu ya, itu kita seperti contoh waktu kita membuat keluaran program ini contohnya ya. Nah ini kita kan membuat koma kutip lagi gitu ya. Nah sederhananya pada Python itu kita bisa buat kutipnya 2 ya, 1, 2 pada bagian ini. Nah, di sini tergantung tipe apa yang teman-teman ingin masukkan ya. Biasanya ini terjadi persen seperti ini kalau ada pada variabel nih biasanya. Ya, kita masukkan pada input di luar program. Jadi nanti kan berganti-ganti gitu ya. Nah, bisa jadi namanya nggak mutia aja di sini. Ini saya contohkan secara sederhana dulu. Nah, oke, atau ini ya nilai Pi yang akan digunakan pada perhitungan sudut persen I gitu ya. Nah, ini nanti jangan lupa setelah 2 kutip itu kita masukkan operator format ya, operator format string yang persen seperti ini. Maka secara sistematis dia akan mengganti nih persen S di sini, kemudian persen D ini dengan 2021 gitu. Apa saja operator format string yang ada? Pertama itu adalah persen C, kemudian persen S yang digunakan untuk konversi string ya sebelum melakukan format. Kemudian persen I, persen D itu adalah bentuk bilangan bulat ya, operator bilangan bulat. Lalu persen U ya itu untuk adalah bilangan bulat desimal. Ada persen O, persen X itu adalah bentuk bilangan oktal dan bilangan heksadesimal. Kemudian ada notasi eksponensial ya, nanti keluarnya 1,2 E ya ada nilai seperti itu ya. Seperti teman belajar bilangan real dulu ya. Kalau mau balik lagi pada slide saya atau video sebelumnya, monggo silakan gitu ya. Kemudian persen F itu adalah bilangan bulat atau float. Nah, ada juga bilangan bulat yang nanti lebih pendek daripada bentuk yang F ini. Itu adalah persen F. Persen G maksud saya ya. Mari kita perhatikan contohnya. Oke, saya buat di sini dulu. Ya, secara sederhana saya ingin buat ini contoh operator format string ya. By siapa, kemudian persen B ini adalah tahun gitu. Perhitungan luas yang masukkan FFF di sini, kebetulan saya punya nilai. Nah, sekarang saya ingin langsung aja dulu, belum di luar dari keyboard gitu ya. Saya mau 5 di sini. 10 aja biar 10 ya. Oke, sekarang saya running nih ya. Saya run programnya. Oke, bisa diperhatikan nih pada keluaran saya ya. Ini contoh operator format string by Mutia di tahun pandemi 2021. Kemudian perhitungan luas, 3. Kebetulan kita pakai persen F ini ya, pakai persen F. Saya ingin lihatkan dulu perbedaan persen F, persen E dengan persen yang ada untuk yang berkoma, khususnya yang berkoma. Nah, tadi kita punya persen E. Oke, punya persen E. Kemudian saya ganti ini persen E. Saya ganti ini persen E. Oke, kita coba running lagi ya. Teman-teman bisa bandingkan dengan yang di atas ya. Nah, ini perbandingannya. Kalau kita punya persen E, ya dia dipangkatkan nanti ya. 3,14 E. Nah, ya ini berarti 3,14. Ini yang 10 tadi. Jadi 1,0 pangkat 10 ya. Pangkat 1 ya. Jadi di sini kali 10, ya jawabannya tetap 10 gitu ya. Ini juga ya. Jadi E01.
ini 10. Gitu kalau kita buat persennya itu persen E ya pada format data string. Lalu katanya lagi ada persen G di sini. Bisa diperhatikan gitu. Persen G, saya coba running. Ya, bisa diperhatikan jawabannya. Ini ya. Nah, oke. Ini 3,14 10 10. Silakan dipilih persen mana yang disukai gitu ya. Nah, jadi ada 3 bentuk persen untuk kita membuat keluaran dalam bentuk berkoma atau biasanya kita tahu itu tipe datanya adalah float begitu. Gitu ya. Jadi udah kelihatan lah antara bedanya kalau kita pakai persen F, persen E, kemudian persen G. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin membuat ada masukan di luar dari keyboard gitu ya. Saya punya R sama dengan kemudian ini adalah saya mau buatnya float aja di sini. Float kemudian input. Oke, input. Jadi di sini masukkan nilai dari jari-jari ya. Nah, jari-jarinya itu kita inputkan dengan R, itu variabelnya R. Ya, tentu di sini teman-teman perlu membuatnya adalah R gitu ya. Boleh buat R di sini. Jadi dia akan connect nih di atas, dia masukkan nilai R yang ada. Jadi itu gunanya. Jadi coba bayangkan ya pada saat membuat nilai seperti ini, kita ganti lagi pada format pengeluaran daripada string ya. Format pengeluaran ya, kita buang aja. Oke, nah satu-satu dulu. Yang sini saya mau running, yang R gitu ya. Nah bisa diperhatikan di sini ya, masukkan jari-jari ya. Saya masukkan 10 tadi gitu ya. Jadi perhitungan luas 3,14 kali 10 kemudian kali 10. Kalau mau lebih cantik aturannya diatur aja jaraknya di sini sehingga ini sama misalnya gitu ya. Nah itu tergantung seni kita dalam menulis program nantinya 10 gitu. Ya, jadi ini bisa menggampangkan kita dalam membuat keluaran daripada sesuatu yang berformat string. Kemudian nama tadi ya, saya mau buat nama, kemudian sama dengan di sini inputkan ya. Di atas dulu deh, ya saya di atas dulu di sini. Oke, input di sini, oke nggak boleh nih ini nanti ya kita simpan ini. Nama sama dengan kita mau dia, berarti kalau nama kita kan punya format yang ingin dimasukkan string ya. Nah, nama saya bukan angka gitu kan. Jadi masukkan nama Anda gitu ya. Masukkan nama Anda. Nah, sudah. Kemudian apalagi di sini? Oh, tahun belajar. Saya buat tahun di sini. Oke. Nah, tahun ini terserah nih mau apa. Input, kemudian saya di sini oke, masukkan tahun belajar gitu ya. Kemudian sudah udah ini ya input. Nah kalau teman-teman pengen masukkan integer juga boleh di sini, tapi saya tidak menggunakan untuk perhitungan aritmatika ya, no problem lah, saya buat di sini string aja. Maka di sini hal yang dilakukan adalah membuat nama ya. Nama nggak ya, saya buat atau 6 tadi? Oh 6 kayaknya nih. Oke, kemudian tahun gini ya. Nah lalu teman-teman ini run. Oke. Dia akan meminta masukan dari keyboard untuk masing-masing yang kita buatkan ini. Nama, tahun, kemudian R. Ya kita isi aja input masukan yang dia minta. Nama gitu ya. Nah namanya di sini Permata misalnya. Permata. Kemudian belajar tahun 2021 ya. Ini tahun pandemi nih. Kemudian semoga pandemi segera berlalu ya. Oke, saya suka angka 10 kayaknya, nggak apa-apa ya. Nah 10. Apa katanya di sini? Contoh mate. Oke, print nama tahun. Oke, ya benar ya. Oke, kita harus konsisten. Nah, pinter dia nih. Di sini kita string. Ya. Kita rubah string di sini atau kita bisa beri integer pada input. Coba ini. I'm sure. 100%. Ganti lagi namanya. Namanya Fatimah. Fatimah aja deh. Nah, Fatimah tahun belajar 2021. R-nya 10.
Oke, keluar ya. Ya, jadi ini contoh operator format string by Fatimah tahun pandemi 2021 ya. Ya, perhitungan luas ini dia ya. Jadi kenapa error tadi? Ya, kalau teman-teman ingin membuat inputnya itu dalam bentuk string, ya berarti seperti ini. Di bawahnya juga harus kita buatkan dia ininya berarti string. Kalau seandainya enggak, ya tadi kan di sini %d ya. Kalau mau pakai %d, %i juga boleh. Boleh kembali melihat tabel ini gitu ya, tabel yang ada. Balik sini. Ya, berarti ini kita sekarang lihat kalau yang tadi ya, saya ganti misalnya di sini int ya. Nah, intinya itu adalah katanya adalah integer. Kalau integer berarti di sini diganti dengan nilai i boleh. Ya, kalau d juga boleh gitu. Oke. Tadi kita buat itu nilainya itu adalah %d misalnya gitu ya. Masukkan nama Anda. Saya ganti lagi namanya Khadijah. Nama perempuan terus. Gitu ya. Oke, tahunnya 2021. Ini itu aja lagi. Ya, ini adalah operator format string by Khadijah di tahun pandemi 2021. Oke, match ya, cocok dia. Ya, jadi sesuaikan yang di sini. Dan please notice ini harus ada persen sebelum tanda kurung 2 yang ingin dibuat secara sistematis ke dalamnya. Begitu. Nah, ini ya, mungkin sudah paham bagaimana kita memformat dengan menggunakan operator string. Jadi teman-teman bisa imajinasikan pada keluaran kita program operator aritmatika misalnya gitu ya. Di sini kan kita banyak buat koma, kutip, nah gitu. Di sini kita bisa langsung nih ya, kita buat di sini in. Ya, saya buat di sini hasil pembagian bulat gitu ya. Saya buat di sini format. Saya tandai di sini ada format string gitu ya. Ini langsung ke X. X di sana adalah bertipe integer. Berarti saya bisa buat di sini %d. Kemudian, kemudian X-nya juga integer ya. Kemudian dibagi ya, tanda baginya ingin kita lihatkan pada hasil keluaran. Kemudian ini juga %d. Apalagi. Nah, kemudian sama dengan seperti ini, dan sama dengan apa? Itu hasil kita adalah persen daripada saya buat G aja ya, karena hasilnya kan berkoma nih kalau kita membuat pembagian gitu kan. Nah, ini dia. Dan jangan lupa setelah itu kita buat persen, lalu kita isi di dalamnya. Oke, kita akan coba running ya. Dari hasil ini kita perhatikan nantinya. Oke, masukkan X. Saya masukkan X-nya 7. 7, ya nilai akar dan semuanya udah ya. Tadi kita belajar yang aritmatika. Kemudian masukkan nilai pembagi. Saya mau nilainya agak koma-komaan dikit nih biar kelihatan. Saya bikin misalnya di sini ya. Oke, ini dia ya 175. Ya, ini juga 175. Oke, yang agak panjang dikit lah kayaknya. Semuanya biar kelihatan bedanya nanti. Saya mau di sini nilainya saya masukkan X-nya 1, X-nya kemudian dibagi 3 gitu ya. Nah, oke, ini kan pembagian bulat yang cara biasa, di mana di sini saya buat penjelasannya, atau bukan penjelasan ya, keterangan pada saat perintah itu dengan metode yang seperti ini. Kalau kita gunakan format ya berarti %d, persen seperti ini, kita punya hasil itu adalah ya ini 0,333. Kalau mau buat %f di sini juga oke, no problem ya. Jadi teman-teman bisa ganti di sini dengan %f gitu ya. Kalau kita running hasilnya 1, kemudian bagi 3. Oke ya. Nah, ini %f ya, nanti kita bisa variasikan %g, %f, kalau %e gimana gitu ya. Yang kita buat operator yang tadi 1, kemudian ini kita bagi 3 ya. Oke, nih kalau dia %i ada i pangkat min ya, jadi 10 pangkat min 1 ini jawabannya. Oke, demikian ya. Nah, jadi kita bisa membuat agak lebih sederhana dengan menggunakan operator format string seperti ini. Ya, kalau di bawah gimana? Ya, teman-teman bisa langsung print saja nilainya dengan format seperti ini. Saya contohkan terakhir nih. Nah, ini kalau lama terbosan nontonnya. Sama dengan hasil, semoga tidak ya. Biasanya kalau nonton ini sekalian running ya, mencoba mengaplikasikan di alat masing-masing gitu ya. Pembagian
bulat gitu ya. Bagian bulat ya sudah, di sini masukkan persen-persen yang tadi gitu. Jadi ini dengan format seperti yang di atas. Mana dia? Oke, jadi di sini berarti persen D, kemudian buat 2 kali bagi ini ya. Terserah mau masukkan kata apa di antaranya. Ini juga masih persen D ya. Kemudian sama dengan persen, saya mau buat G aja di sini ya, buat F lah yang kayak biasa. Sudah, oke, buat persen di sini, kemudian masukkan apa yang ingin dimasukkan, berarti X dibagi dengan X2, kemudian hasilnya apa? Hasilnya di sini adalah D. Like that. You can run it. Oke, kita bisa run di sini. Ya, nah angkanya 1 aja lagi. 1 dibagi dengan 3. Nah, ini dia. Oke, ya, oke, ya, jadi pembagian bilang bulat 1/3 nggak bisa ada ya kan. Nah ini oke, make sense nih jawabannya. Atau yang ada nilainya teman-teman bisa lihat kalau kita punya 7 kemudian kita bagi 3. Nah ini ya, oke, jawabannya udah ya sesuai, dan kita juga sudah tahu bagaimana cara membuat format stringnya di sini. Ya, nanti bisa lebih simple dan sederhana cara pengeluaran daripada perintah print. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.